Waalaikumsalam. Ya, maaf ganggu waktunya Pak. Di sini saya ada tugas Pak, untuk tugas calon guru penggerak di modul 3.1 ini. Saya disuruh melakukan wawancara dengan 2-3 kepala sekolah. Ya. Di sini juga Bapak staf kepala sekolah saya ingin bertanya Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Oke Pak, jadi begini Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu permasalahan yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Tanya Pak ya. Kalau ada, boleh Bapak menceritakan serta bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Oh ya, ya selama ini ya sebenarnya masalah kasus-kasus yang terjadi itu ya banyak, namun yang mendapat perhatian terutama untuk sekolahan dan imbasnya ke masyarakat, ini yang saya anggap paling penting, ini berkaitan dengan masalah kedisiplinan guru. Nah, jadi ada guru yang sering tidak masuk sekolah. Nah, ini akhirnya menjadi permasalahan bukan hanya sesama guru yang lain, tetapi efeknya ke masyarakat. Nah, itulah yang menjadi masalah penting selama saya menjadi kepala sekolah. Dan untuk penyelesaiannya, ya pertama saya adakan saran-saran secara kekeluargaan ya. Kemudian karena secara kekeluargaan ini ya mungkin kurang diperhatikan, nah untuk langkah berikutnya saya ambil tindakan untuk mengadakan pembinaan ya. Nah untuk pembinaan ini ya saya buat namanya, kemudian tanggal waktu, kemudian tanda tangan dia sebagai yang melanggar tadi. Nah alhamdulillah setelah diadakan pembinaan secara khusus ini ada perubahan. Iya. Tadi Bapak sudah menceritakan permasalahan yang ada di semuanya itu sudah banyak permasalahannya, tapi ya itu yang paling penting ya Pak ya. Yeah. Oke, untuk lantas keputusan yang Bapak ambil tadi, banyak Bapak saat itu ya. Jadi Bapak melakukan pembinaan ya Pak ya. Yeah. Iya, melakukan pembinaan. Oke. Untuk keputusan yang Bapak tadi ambil itu sangat sulit sekali ya Pak ya. Dalam modul ini Pak, saya mempelajari dua jenis dilema ya Pak ya, dilema etika dan bujukan moral Pak. Kalau dilema etika itu dia itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, sedangkan kalau bujukan moral itu berhubungan dengan hukum atau ranah hukum. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang muncul yang mana merupakan dilema etika dan bujukan moral seperti itu Pak? Ya kalau masalah dilema etika ini seperti yang saya katakan tadi, kasus yang terjadi pada guru yang berkaitan dengan masalah kedisiplinan ini masuk dalam kategori dilema etika. Kemudian kasus-kasus yang lain yang misalnya ada pencabulan, kemudian ya tindakan-tindakan kriminal lain ya. Nah ini yang kira-kira tidak bisa diselesaikan di sekolah. Nah ini merupakan bujukan moral. Namun yang terjadi di sekolah ini untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan bujukan moral ini tidak ada. Jadi yang sering muncul ini yang berkaitan dengan masalah dilema etika. Oh seperti itu sih Pak ya. Seperti yang Bapak ceritakan tadi kasus seorang guru yang melanggar peraturan ya Pak ya. Ya. Oke, berarti selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang benar ya, terutama untuk kasus-kasus dilema yang untuk kepentingan yang sama, benar untuk mengandung nilai kebajikan ya Pak ya. Oke, menurut Bapak memilih nilai kebajikan itu dari segi mana ya Pak? Untuk kebajikan itu ya kita menilai dari segi tingkat akibat dari yang
timbul ya. Iya. Jadi misalnya kasus ini akibat yang timbul itu rendah atau tidak menimbulkan permasalahan besar, nah ini saya anggap itu rendah ya. Iya. Tapi kalau yang ini menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan luas, nah ini saya anggap sebagai kategori tinggi. Itu yang mau saya sampaikan kepada guru-guru ya, guru juga, supaya jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang luas atau besar. Oke, Pak ya. Adakah langkah-langkah atau strategi dalam menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Menurut pribadi dari Bapak, atau strateginya ini seperti apa? Kalau strateginya tadi ya, jadi strategi dalam menyelesaikan masalah itu pertama ya kita adakan Komunikasi mungkin ya? komunikasi secara kekeluargaan dulu. Iya. Kalau secara kekeluargaan itu kira-kira masih belum ada perubahan, ya baru diambil secara kedinasan, secara disiplin ya. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi diadakan pembinaan secara resmi ya. Nah itulah strategi yang saya ambil dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah. Iya, berarti secara keseluruhan Bapak sudah melakukan komunikasi, mungkin ya berdiskusi serta merefleksikan hasil dari pembinaan tadi. Jika itu melakukan hal tersebut, maka ada eksekusinya nantinya depannya ya Pak ya. Nah, untuk ada nggak Pak ya hal-hal Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika tadi Pak? Hal-hal yang efektif ya dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya seperti yang saya katakan tadi ya, setelah diadakan pembinaan secara resmi, guru yang dulu menimbulkan permasalahan ini akan berubah ya, sehingga ya kegiatan di sekolahan ini bisa efektif ya. Dan itulah yang saya anggap bahwa perubahan-perubahan itulah yang menimbulkan efektif ya di dalam perubahan. Oke. Dari dilema tadi ada tidak sih tantangannya Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan, tantangan dalam Bapak dalam pengambilan keputusan tentang masalah dilema etika tadi. Ya. Kalau tantangan itu ya pasti ada. Ya. Yang pertama, ya mungkin dari guru yang bersangkutan. Iya benar. Mungkin guru yang bersangkutan itu menganggap wah ini kepala sekolah terlalu kejam ya. Nah ini saya anggap tantangan. Tapi ya sekalipun dia menilai negatif, ya yang penting niat saya untuk mendisiplinkan, niat saya untuk membuat ketertiban, ya apapun tantangan ya saya hadapi dengan ya sabar itu. Oke Pak ya, tadi tadi tantangannya Bapak dari mungkin dari kedua pihak ya, kalau tidak ada keterbukaan mungkin yang dari tadi dari gurunya menganggap ya negatif, tapi intinya itu untuk kebaikan bersama ya Pak ya. Oke, adakah seseorang atau faktor yang mungkin yang selama ini memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan yang ya mungkin tempat Bapak sharing mungkin ada di mana? Nah, faktor yang memudahkan saya untuk mengambil keputusan ini ya kebetulan karena dalam satu kantor itu kan bukan hanya satu dua guru ya, jadi ada sharing guru yang lain ya, secara langsung atau tidak langsung ini membantu saya di dalam mengadakan pembinaan sehingga kasus-kasus yang terjadi ini bisa agak berkurang. Oke, benar ya Pak. Jadi adanya mungkin komunikasi antar rekan sejawat berdiskusi dalam menyelesaikan masalah dilema etika tadi Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil
sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika keputusan dalam mengambil penyelesaian dilema etika tadi, Pak? Ya, kalau pelajaran yang bisa saya ambil ya, ini sebagai pimpinan atau kepala sekolah, ya ini harus yang pertama harus memperhatikan keadaan-keadaan di sekolah, baik itu berkaitan dengan masalah guru, siswa, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, ini permasalahan-permasalahan guru ya, ini sangat terutama guru-guru yang senior ya. Iya. Guru-guru yang senior ini sangat membantu, sehingga ya dari guru-guru yang senior ini juga mempunyai andil ya. Perlu kita juga mengadakan pendekatan-pendekatan dengan guru-guru yang lain. Itu yang saya ambil sebagai pelajaran. Iya. Wah, sudah terakhir, Pak ya. Ya. Jadi dari sini saya banyak mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat dari Bapak. Terima kasih, Pak. Maaf ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Iya, mungkin di situ aja, Pak. Terima kasih, Pak ya. Saya izin untuk pamit, Pak. Ya. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya izin pamit, Pak. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Bapak. Samsul, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar, Pak Agus? Sehat, alhamdulillah. Sudah lama di kepala sekolah di SMP IT ya, Pak? IT Iya, Maratelang ya? iya. Ya. Sudah di 2015 saya sudah. Lumayan, Pak. Saya hitung-hitung belajar lah, Pak. Ya. Gimana rasanya, Pak? Rasanya ya campur aduk. Jangan dulu. Ya, cuma Iya. dari situlah pembelajaran kita menjadi dewasa. Banyak pengalaman. Ya, gimana, Pak? Oke, ini Pak ya. Boleh saya bertanya, Pak? Oh, insya Allah kalau saya bisa jawab, berarti sampai mulai bertanya. Iya. Gitu. Ini Pak, di sini saya selaku calon guru penggerak ya, Pak ya. Di pada modul 3.1 itu kami belajar tentang cara pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan ya, Pak ya. Jadi di situ kami disuruh mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Nah, di sini Bapak sebagai kepala sekolah, saya ingin intinya tuh ingin menambah pengalaman saya, Pak ya, ingin mengetahui apa yang Bapak rasakan selama ini. Nah, jadi kalau boleh nanti Bapak menceritakan permasalahan yang ada, yang pernah ada di Bapak, terus cara penyelesaiannya seperti apa nantinya, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Samsul. Sebetulnya kalau masalah yang ada di sekolah itu sebetulnya hampir seluruh sekolah itu mungkin tidak jauh berbeda, Iya. gitu kan. Yang pertama biasanya masalah siswa, yang kedua masalah guru. Tapi karena ranahnya itu memang sudah ada tupoksinya, jadi untuk siswa mungkin itu urusannya kesiswaan, untuk masalah proses pembelajaran itu fakta kurikulum. Nah, adapun ya yang selalu saya alami selama ini ya masalah itu paling masalah mengenai guru. Antaranya ya yang paling menonjol itu untuk saat sekarang itu ya biasanya ya kehadiran guru ya, karena mungkin banyak faktor sih ya, kita karena di daerah pedesaan gitu kan, jadi faktor-faktor yang akan menyebabkan mereka tidak masuk sekolah itu kan banyak, sehingga disitulah nanti beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita ambil keputusan. Itu masalah itu memang sangat riskan dan berulang-ulang seperti itu, Pak. Jadi masalahnya yaitu tadi, terkadang ada guru yang telat ataupun tidak hadir. Iya. Jadi masalahnya itu lebih ke dominan gurunya datang terlambat ya, sehingga proses pembelajaran akan terganggu. Iya, itu pasti. Ya, tidak efektif juga nantinya seperti itu, Pak. Nah, dari permasalahan tersebut lantas
keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Jadi kalau saya pribadi ketika mengambil keputusan kan perlu menganalisa juga kan. Jadi kita biasanya terlebih dahulu, karena saya mempercayakan kepada beberapa struktural, misalnya kayak wakil kesiswaan, wakil kurikulum, dan yang lainnya mungkin yang saya percayakan untuk baik untuk memantau guru ataupun memantau siswa. Jadi mereka itulah yang pertama kali saya ingin tahu atau mencari informasi dari mereka terlebih dahulu. Jadi kami biasanya memanggil wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dipanggil ke ruangan, diajak ngobrol, terkhusus membahas hal-hal yang atau membahas guru-guru yang biasanya tidak ada di sekolah ataupun telat sekolah ya. Apalagi biasanya terkadang ketika saya pas ada di situ terlihat ada guru yang betul-betul tidak masuk, kemudian tidak mengkonfirmasi atau tidak izin. Itu kan jadi masalah. Kalau setidaknya kalau mereka tidak masuk kemudian mereka memberikan tugas titip dengan guru, atau sekarang kan jejaring sosial kan enak, pakai media WhatsApp, izin di grup kan kita masih bisa dispensasi atau bisa tawarin begitu. Jadi yang paling pertama saya ambil tindakan itu yaitu pertama kita berkumpul dulu dengan dengan bukan bawahan ya, sejajar sebetulnya kalau dalam pendidikan itu. Tapi setidaknya mereka itu yang saya percaya ya, yang saya